Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meta dalam topik yang berbeda ya nak ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Setiap kegiatan atau setiap pembelajaran kita harus memulai dengan membaca basmalah. Karena apa? Supaya ilmu yang kita dapat itu berkah dan insya Allah bermanfaat. Oke? Ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia, masih sama ya, di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita harus mengetahui atau bertujuan apa sih wawancara dan tujuannya untuk apa. Yang kedua, macam dan ciri pertanyaan. Yang ketiga adalah jenis kalimat tanya. Oke, sebelumnya kita siapkan bukunya terlebih dahulu. Siapkan buku tema 3 dan di halaman 41. Semangat belajar ya. Oke, kita buka di halaman 41, yaitu tentang wawancara. Wawancara adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Kita sudah tahu bahwa orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Iya, ya. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Nah, tujuan wawancara ada di halaman 40 ya, agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dapat terarah pada informasi yang dibutuhkan. Iya, yang kedua, nah wawancara itu kita harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi semuanya itu ada petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Iya, ada di halaman 41. Pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Yang kedua, mengupayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Yang ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Dan yang keempat, daftar pertanyaan dibicarakan terlebih dahulu dengan orang yang lebih mengerti. Yang ketiga, melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara itu ada pendahuluan, ya. Jadi kita sebagai pewawancara harus membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber. Nah, berarti apa? Waktunya, kapan? Lokasinya di mana? Terus pasti narasumber bertanya, tentang apa? Ya, kita mewawancarai narasumber, harus jelas tujuannya untuk apa, menggali informasi mengenai apa. Dan yang selanjutnya berarti pembukaan. Setelah kita membuat janji dengan narasumber, berarti membukanya. Artinya kita harus membuka wawancara itu dengan obrolan yang ringan. Halo Bapak, apa kabar? Bagaimana Ibu, sehat? Jadi menanyakan kabar, gitu ya. Pokoknya kita harus mengawalinya dengan pembicaraan yang ringan, menanyakan kabar, kondisi dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, intinya. Jadi kita tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak penting selain tujuan wawancara tersebut, ya. Mengajukan pertanyaan secara urut, singkat, dan jelas. Jadi lakukan perekaman dan pencatatan gitu ya. Kalau ada tape record atau video, kamera, dan lain sebagainya, itu medianya, media untuk melakukan wawancara. Nah, terus yang keempat, penutup.
Ya, penutup ini diakhiri wawancara dengan kesan yang baik. Jangan lupa mengucapkan terima kasih, terus meminta maaf apabila ada kesalahan secara tutur kata atau sikap. Nah, ya. Terus yang keempat, melaporkan hasil wawancara. Hasil wawancara ini disusun sebagai pelaporan hasil wawancara, yaitu mengenai perhatikan ya, ketika kita menuliskan laporan hasil wawancara, kita harus mengetahui kaidah penulisan wawancara, terus memilih data yang relevan itu yang saling ada keterkaitan tetapi harus baik ya, terus menjaga nama baik serta kerahasiaan identitas narasumber. Nah ya, oke. Nah, tadi sudah ya nak ya, jadi bisa dilihat lagi di halaman 42 ada laporan wawancara. Nah ya, laporan wawancaranya seperti itu. Oke, nanti akan ada tugas wawancara. Ya, nanti akan Ibu sampaikan mungkin 2 atau 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Oke, ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri pertanyaan yang benar. Silahkan buka buku halaman 23. Nah, ciri-ciri pertanyaan. Jadi, ketika kita masih ada sangkut pautannya dengan wawancara, jadi kita harus mengetahui atau memahami bagaimana kita mengemukakan pertanyaan yang benar. Begitu ya, kamu dapat memanfaatkan sebagai sumber ilmu dengan cara mengamati, mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam bentuk tanya jawab. Kalau wawancara itu harus banyak tanya jawab atau menanyakan sesuatu. Gitu ya, jangan diam aja. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang benar, yang pertama, memiliki kalimat tanya yang singkat dan jelas. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya ditujukan untuk satu masalah. Yang keempat, mendorong untuk berpikir kritis agar menggali lebih banyak informasi. Dan yang kelima, jawaban yang diharapkan tidak hanya kata ya atau tidak. Jadi kalau kita contohnya nanti sebagai narasumber, jadi kita tidak boleh menjawab ya atau tidak. Apakah Bapak sudah mempunyai bisnis? Oh iya. Jadi ianya itu harus diikuti dengan alasan yang signifikan atau alasan yang jelas. Begitu ya. Yang keenam, bahasa dalam kalimatannya dikenal baik oleh narasumber. Jadi kalau kita mewawancarai seorang guru, seorang pengajar, jadi kita harus tahu gitu ya, dan tidak boleh memberikan kalimat itu jadi di luar pengenalan dari narasumber. Yang ketujuh, kalimat tanya tidak menimbulkan ambigu atau kalimat itu membingungkan. Ya. Nah, oke. Buka bukunya halaman 23. Nah, jenis kalimat tanya ada 5. Yang pertama adalah kalimat tanya biasa. Ya, kalimat tanya biasa yang pertama yang sering banget kita gunakan. Apa? Kapan? Siapa? Bagaimana? Dan di mana? Nah, ini termasuk jenis kalimat tanya biasa. Jadi, kalimat tanya biasa ini adalah jenis kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan suatu informasi dari orang yang ditanya. Oke. Yang kedua, kalimat tanya konfirmasi, artinya kita mengonfirmasi betul atau tidak. Ya, jadi kalimat konfirmasi ini adalah kalimat tanya yang membutuhkan respon berupa konfirmasi ya atau tidak pada orang yang bertanya.
Contohnya, bisa lihat di situ di halaman 23 ya. Yang pertama, apa kamu sudah makan siang? Yang kedua, apa sudah mengerjakan tugas? Nah, yang ketiga, apa ibu guru sudah datang? Yang keempat, apa Mary sudah pulang? Yang kelima, bukankah kamu hari ini sekolah? Kangen ya sama sekolah ya? Sama. Ya, dan yang keenam, benarkah Dini telah sembuh dari sakit? Nah, itu kalimat tanya tersebut artinya kita membutuhkan respon kepada orang yang kita tanyai. Begitu ya. Jadi harus dijawab ya atau tidak. Itu adalah kalimat tanya konfirmasi. Nah, oke, selanjutnya adalah kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris ini adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap orang yang ditanya. Jadi kalimat ini digunakan untuk menyindir atau membuat orang lain berpikir. Contohnya, apa kamu lupa bahwa hari ini adalah Senin? Iya, yang kedua, apa kamu tega melihat dia bersedih? Jadi biasanya kita pernah ya, atau beberapa kali kadang kita bertanya tetapi bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah ini kalimat yang terucapnya, apakah kamu tega melihat dia bersedih? Gitu ya. Dan yang ketiga, bukankah kamu bilang tidak bisa datang? Nah ini berpikir, jadi kalimat ini digunakan untuk menyindir atau membuat orang lain berpikir lagi dengan apa yang dia perbuat, dengan apa yang dia lakukan. Nah, yang keempat adalah kalimat tanya tersamar. Nah, kalimat tanya ini tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang, melainkan tersirat dalam sebuah kalimat. Biasanya begini, sepertinya saya mengenali gadis berkerudung merah itu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat tanya tersamar dari pertanyaan, siapa gadis berkerudung merah itu? Nah, biasanya ditulis ya, karena siapa ini termasuk tadi apa? Kalimat tanya biasa yang sering kita gunakan dalam bahasa atau kalimat sehari-hari. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan selalu menjadi anak hebat. Oke? Oke, ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.